Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar 3 Sa. Oke, selamat datang para santri. Mudah-mudahan santri semua tetap dalam keadaan semangat dan sehat. Hari ini Ustadz izin review kembali terkait dengan materi kita yang kedua di dalam kaidah pencacahan, yaitu permutasi. Oke, mari kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, permutasi ini kalau secara definisi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Jenisnya itu ada 4. Ada permutasi dengan semua unsur, sebagian unsur, unsur yang sama, dan permutasi siklis. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Nah, di sini rumusnya adalah P dalam kurung n, n tutup kurung sama dengan n faktorial dengan catatan. Nah, di sini adalah jumlah hurufnya sama ya, masing-masing 1. Nah, itu menggunakan semua unsur yang berbeda atau rumusnya n faktorial gitu aja langsung. Contoh, tentukan banyak susunan kata yang berbeda dari huruf B, A, S, I, C. Masing-masing huruf kan jumlahnya 1. B1, A1, S1, I1, dan C1. Maka cukup ditentukan jumlah hurufnya saja. Jumlah hurufnya kan ada 5. Gitu ya. Jadi langsung ke rumusnya P dalam kurung 5,5 tutup kurung sama dengan ini penulisannya bisa P5 bawah di atas 5 di bawah 5 atau 5P5. Itu hanya penulisan saja ya. Jadi sama aja. Nah, karena di sini unsur yang berbeda, masing-masing jumlah hurufnya 1, maka langsung saja sama dengan n faktorial. Ini ketutup ya, sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, itu jawabannya ya. Kemudian untuk jenis yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Ini banyak muncul atau di soal ujian itu banyak munculnya yang jenis yang B ya. Maka perhatikan. Rumusnya adalah P buka kurung n, R tutup kurung sama dengan n faktorial per n dikurangi R faktorial. Dengan catatan n selalu kurang dari n. Nah, begitu ya. Contoh, tentukan banyak password yang dapat dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan 4 huruf. Jadi passwordnya itu ada 4 huruf dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F. Jika satu huruf hanya dapat digunakan sekali, artinya berbeda. Nah, jumlah hurufnya kan ada berapa? Ada 6. Kemudian passwordnya terdiri dari 4 angka. 4 huruf maksudnya. Jadi N-nya 6, R-nya 4. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya. P 6,4. Sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 4. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial. 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial, jadi nggak harus dilepas jadi 2 kali 1, hemat ya. Dicoret 2 faktorial dengan 2 faktorial, karena 2 faktorial dengan 2 faktorial kan sama 2 kali 1. Sehingga kalau dikalikan hasilnya 360 password ya. Itu jawabannya. Contoh berikutnya, ini juga sering muncul nih Kak di ujian. Dari 4 anak mau dipilih dari 4 anak mau dipilih 2 anak untuk jabatan ketua dan wakil ketua. Jadi kalau ada kata ketua, sekretaris, bendahara, ini pasti menggunakan permutasi ya. Kebanyakan seperti itu. Ada berapa cara untuk memilihnya? Maka 4-nya pasti N ya. R-nya 2 karena lebih kecil. R-nya 2. Maka 4P2. 4 faktorial secara rumus per 4 dikurangi 2. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial, karena di bawah ada 2 faktorial biar hemat. Dicoret jadi 4 kali 3 12 cara. Itu untuk jenis yang kedua yang sering muncul biasanya di ujian. Kemudian untuk jenis yang ketiga, permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kalau yang di pertama tadi kan unsurnya berbeda, artinya masing-masing huruf jumlahnya 1. Nah, kalau di sini jumlahnya lebih dari 1 untuk beberapa huruf yang berbeda. Nah, jadi kalau secara rumusnya ini n faktorial per KLM, di mana n adalah banyaknya elemen, KLM ini banyaknya unsur dalam setiap kelompok elemen. Contoh, tentukan banyak susunan huruf yang berbeda dari kata M, I, S, S, I, S, I, P, I. Jadi kalau dihitung satu-satu ini jumlahnya ada 6 hurufnya. Ada 9. Nah, jadi N-nya 9. Kemudian kita hitung lagi nih yang lebih dari 1 hurufnya ada siapa? O, I, O, M. M itu hurufnya 1, maka nggak usah ditulis kalau cuma 1. Kemudian I jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, N, I-nya 4. Tulis kalau I-nya lebih dari 1. I sama dengan 4. Kemudian S-nya ada 1, 2, 3. Maka S-nya ada 3. Kemudian apalagi P-nya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, ini kayak yang membedakan. Kalau tadi kan di basic itu masing-masing 1 hurufnya. Nah, kalau di sini ada I yang 4, ada S yang jumlahnya 3. Maka menggunakan rumus yang ini.
Jadi sama dengan P sama dengan N faktorial 9 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dari jumlah I dan S. Kemudian 9 faktorialnya dilepas, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Jadi ini hemat aja nih. Jadi nggak harus sampai selesai sampai angka 1 karena di bawah ada 4 faktorial juga. Jadi kan bisa dicoret. Nah, 3 faktorial ini bisa dilepas, Kak. 3 kali 2 kali 1 kan sebetulnya. Jadi ini biar hemat saja. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 6 kali 1 kan 6. Jadi dicoret dengan angka 6. Nah, begitu. Jadi sisanya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 5. Kalau dikalikan hasilnya 2520 susunan. Oke, itu untuk jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat, permutasi siklis atau permutasi yang melingkar. Kalau permutasi siklis atau melingkar, jadi ada kata-kata melingkar atau bundar itu pasti permutasi siklis. Maka rumusnya N dikurangi 1 faktorial. Itu saja rumusnya, gampang kan? Contoh nih, tentukan banyak cara 6 orang dapat duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kalau soalnya sampai situ, maka sebetulnya jawabannya adalah P sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. 6 kali, berarti berapa tuh? 5 faktorial kan? 5 kali 4 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selesai lah gitu ya. Tapi karena di sini ada keterangan tambahan, jika 2 orang istimewa harus selalu berdampingan, maka kita buat dulu gambarnya. Lingkaran. Meja kan lingkaran ya. Kemudian ada 6 orang, tapi 2 orang ini harus berdampingan, maka dikasih kotak nih. Artinya dihitung 1 lah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu ada 5 karena 2 orang ini kan harus berdampingan terus. Berarti permutasi siklisnya sama dengan buka kurung 5 dikurangi 1. 5 itu karena ini ya urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial karena 2 orang ini istimewa harus berdampingan. Jadi 5 kurangi 1 kan 4 faktorial. Dikali 2 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 24. Dikali 2 sama dengan 48 cara orang duduk melingkar. Itu untuk jenis yang keempat. Nah, yang terakhir nih di review untuk permutasi, nanti kita lanjutkan di video yang berikutnya terkait dengan kombinasi. Apa sih yang membedakan antara permutasi dengan kombinasi? Jadi kalau permutasi, Kak, ini permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi kalau antara ketua, sekretaris bendahara kan jenis fungsi kerjanya beda-beda. Maka nggak bisa dong disamakan. Nah, itu jadi memperhatikan urutan. Ketua, sekretaris bendahara ini nggak bisa tukar posisi nih. Ibaratnya ketua punya wewenangnya, bendahara punya wewenang sendiri dan sebagainya. Nah, kalau kombinasi ini contohnya kalau misalkan 5 orang dipilih 5 orang dipilih 3 orang untuk lomba, misalkan cerdas cermat. Kalau cerdas cermat kan misalkan 3 orang nih duduk di satu meja. Mau yang ngejawab si A, si B, si C kan sama aja, nggak ada urutannya. Siapa yang mau menjawab cepat ya dia aja yang boleh menjawab, ibaratnya begitu. Jadi tidak memperhatikan urutan. Itu kayak yang membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Mudah-mudahan dipahami. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang ketiga tentang permutasi.